Shalom. Saya percaya kita berbahagia hari ini, amin ya. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan ada sesuatu semangat, amin ya. Kalau ada orang yang memuji Tuhan, dia tidak mengalami sesuatu yang membangkitkan iman, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Berarti kita tidak ketemu Tuhan. Saya yakinkan itu. Kalau engkau datang hari dengan kesusahan, engkau datang dengan beban berat, engkau datang dengan keresahan, tetapi pada waktu engkau datang memuji Tuhan, ada kelepasan. Katakan amin. Kalau hari ini waktu memuji Tuhan engkau enggak lepas, berarti kau belum ketemu Tuhan. Tuhan hadir di sini, tapi engkau tidak ketemu Tuhan. Tetapi saya percaya setiap kita yang sudah ada memuji Tuhan, engkau sudah bertemu Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Waktu kita memuji dia, dia hadir. Dan dia bergembira. Ada ayat firman Tuhan bilang begini saudara. Tuhan bergembira karena pujian umatnya. Dan Tuhan hadir. Dan dia akan menyatakan sesuatu kepada tiap-tiap pribadi kita. Jadi yakinkan engkau bertemu Tuhan hari ini melalui pujian. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Tema kita, manusia tidak hidup dari roti saja. Saya percaya saudara, kita sudah banyak mengerti. Berkali-kali kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja. Saudara, kita sudah tahu bahwa roti itu adalah segala sesuatu yang sementara, saudara. Segala sesuatu yang tidak kekal. Bahwa roti itu adalah gambaran segala sesuatu yang tidak mendatangkan kekekalan, saudara. Banyak saudara yang kita lambangkan sebagai roti itu adalah perkara-perkara yang enggak kekal, saudara. Dan seringkali saudara kita selalu fokus kepada yang namanya roti, saudara. Kita selalu fokus kepada yang namanya sementara. Padahal yang sementara itu tidak akan kita bawa kepada kekekalan. Tetapi seringkali orang hanya mengejar yang sementara yang akan dibawa, tidak dibawa kepada kekekalan, yang akan ditinggalkan, saudara. Jadi roti itu adalah gambaran sesuatu yang terbatas, saudara. Roti itu adalah sesuatu menggambarkan sesuatu yang sementara, tidak kekal, saudara. Tapi tanpa sadar kita, sering kali kita saudara mengejar itu, mencari itu, memuaskan hawa nafsu kita, menginginkan itu lebih daripada kita menginginkan Tuhan. Saudara, itulah namanya roti, saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Kita mulai dari ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 dan nanti ayat selanjutnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tidak tinggal di dalam kamu. Saudara, firman Tuhan ini berkata saudara, barang siapa, ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dikatakan di sini kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu bicara tentang bahwa saya melekat kepada Tuhan. Bahwa saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa saya benar-benar fokus kepada Tuhan. Dikatakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, kita bisa melakukan banyak hal. Katakan amin. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, saudara, kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan apa yang kita lakukan yang menurut kita itu baik, itu tidak mendatangkan nilai yang kekal, saudara. Karena tujuan kita ini, saudara, itu kekal. Tujuan kita ini ada kekekalan, saudara. Bukan sementara. Seperti yang saya katakan tadi, roti. Yang kita katakan aku hidup bukan hanya dari roti saja, itu sementara. Enggak ada nilai kekalnya di sana, saudara. Tetapi kalaupun kita, saudara,
ada di dalam Tuhan dan kita percaya kepada Kristus, saya sudah berkali-kali katakan, yang adalah kasih karunia yang dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, melepaskan kita dari kutuk dosa, dan kita percaya itu dalam hidup kita, kita diselamatkan. Sehingga waktu kita yakin kita diselamatkan, saudara, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu mendatangkan nilai kekal. Tetapi kalau kita tidak percaya, saya tidak bicara tentang Kristen, karena banyak juga orang Kristen, saudara, dia katakan Yesus, 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 aku percaya Yesus, tapi sebenarnya dia tidak hidup di dalam Yesus. Hanya mulut yang berkata Yesus Tuhanku, pertolonganku, tapi kenyataan hidupnya tidak, saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, bukan kami sudah bernubuat? Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Aku sudah menopang, berdoa untuk orang sakit sembuh. Aku sudah membebaskan orang yang terikat lepas. Tapi Tuhan bilang apa? Hanyalah engkau, hai pembuat kerusuhan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, capek-capek kita, saudara. Capek-capek kita mengerjakan itu semua di dunia ini, saudara. Capek-capek kita melayani, saudara. Tetapi pada waktu kita diperhadapkan dengan Allah, Tuhan bilang, aku gak mengenal engkau. Aku sudah berdoa. Aku sudah menopangkan tangan atas orang sakit. Aku sudah menguatkan. Tetapi kenapa Allah katakan aku tidak mengenal engkau? Saudara, ini bicara tentang apakah kita tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena setan juga bisa melakukan mujizat. Dia juga bisa melakukan itu. Saudara, kemarin kami ada acara di Teluk Dalam. Itu 3 hari. Hari Senin kami jam 12 sudah masuk. Kembali hari Rabu jam 12, jam 2 kami sudah selesai. Tetapi puji Tuhan kami terjebak dengan banjir yang begitu luar biasa di Teluk Dalam. Saudara, saya ketemu dengan satu orang. Dia bersaksi bahwa hamba Tuhan ini saya juga baru kenal, padahal dia di Gunung Stoli. Saya baru kenal, dia itu hamba Tuhan yang spesialisasinya itu berperang melawan orang-orang yang kesurupan. Saudara, Tuhan pakai karunia kepada dia itu, saudara. Aduh, saya bilang luar biasa. Saya langsung add dia di dalam Facebook saya. Saya langsung bangun komunikasi dengan Bapak Pendeta ini, saudara. Itu luar biasa. Saudara, dia bisa usir setan, dia bisa mengenal apa yang mengikat orang. Lah, itu luar biasa, saudara. Kita bisa belajar dengan orang-orang yang seperti itu. Saya bilang ini bisa memperlengkapi pelayanan kita. Kenapa kita tidak belajar dari orang itu, saudara? Tetapi saya mau katakan apa, saudara? Kalau kita enggak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, saudara, itu enggak mendatangkan nilai kekal. Kalau kita enggak percaya sepenuhnya, kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan Raja. Dia sudah menebus aku dari dosa, memindahkan aku dari gelap kepada terang. Saudara, apapun yang engkau lakukan, kalau engkau percaya akan hal itu, apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, ada nilai kekal, dicatat dalam kekekalan. Katakan amin. Tetapi saudara, kalau kita nggak percaya, kalau ditanya hari ini, Bapak Ibu, kalau nanti mati, Bapak Ibu kemana? Lalu ada orang yang mulai berpikir, nggak ada hak kita, nggak tahu kita itu, Bu Pendeta. Hanya Tuhan yang tahu. Berarti kau tidak percaya kepada Kristus. Kau tidak percaya, engkau tidak menjadikan Tuhan menjadi juru selamat dalam hidupmu. Kalau engkau berkata itu adalah hak Tuhan, terserah Tuhan. Samalah dengan agama lain, kalau seperti itu engkau merespon. Kalau engkau bilang hari ini Tuhan panggil engkau, mudah-mudahan aku masuk surga, berarti engkau tidak percaya kepada Yesus. Hanya mulut kita katakan Yesus, Yesus, tetapi dari hati kita yang terdalam, dari pengertian pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak kenal Dia. Makanya ada ayat yang tadi, hanyalah engkau pembuat kerusuhan, aku tidak mengenal engkau, padahal sudah melakukan aktivitas rohani yang luar biasa. Saudara, di luar Tuhan katanya kita nggak bisa buat apa-apa. Artinya apa? Nggak ada nilai kekalnya.
Karena yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, kita mau itu boleh menjadi nilai kekal di kerajaan Allah. Itu dicatat di dalam kerajaan Tuhan. Hal-hal baik, jadi sekecil apapun engkau lakukan itu, kalau engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, itu dicatat. Tetapi kalau engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus, yang adalah kasih karunia yang sudah mati di kayu salib menyelamatkan hidupmu, sebesar apapun kau lakukan, orang akan memuji engkau. Wah, luar biasa Bapak ini, hebat Bapak loh. Kalau nggak ada Bapak tadi, nggak terjadi loh Pak acara kita ini loh Pak. Memang Bapak hebat. Orang yang dikatakan tidak sungguh percaya kepada Tuhan, yakin akan Kristus, dia memang mendapat pujian di bumi, tapi dia tidak dapat nilai kekal. Di luar Tuhan, kamu nggak bisa buat apa-apa, sia-sia. Di luar Tuhan ini bukan bicara tentang agama. Di luar Tuhan ini bukan bicara tentang mulut kita tidak mengatakan Tuhan, Tuhan Yesus. Bukan itu. Karena banyak orang mengatakan Yesus Tuhan, Raja, tapi dia tidak menghidupkan itu dalam kehidupannya. Tidak ada keyakinan. Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Enggak ada sia-sia di luar Tuhan, saudara. Lalu ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, saudara, ini bicara tentang apa? Manusia tidak bisa hidup, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita katakan kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu dahsyat. Betapa banyaknya orang, saudara, dia hanya berkata apa? Aku tinggal di dalam Tuhan, tetapi firman tidak tinggal di dalam dia. Artinya apa? Orang ini hanya berdoa. Orang ini hanya banyak berdoa, tapi dia tidak merenungkan firman, tetapi dia tidak menjadikan firman itu menjadi kehidupan dalam hidupnya, saudara. Berapa banyak orang kuat berdoa tapi tidak ngerti kebenaran, sehingga doanya itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Itu bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Itu bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Itu bicara tentang doa-doa kita dengan Tuhan. Itu bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Saya percaya hari ini tanggal 15 Februari. Saya percaya awal tahun kita sudah komitmen. Oh Tuhan, aku komitmen Tuhan. Aku harus membaca firman Tuhan. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Angkat tangan yang tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak rutin setiap hari. Nggak usah diangkat tangan, saya sudah tahu dari wajah-wajahnya. Nggak usah. Saudara, kita komitmen. Aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Aku mau intim dengan Tuhan setiap hari. Satu minggu ini saudara saya bukan nggak baca firman, karena belajar sampai akhir tahun satu kitab Alkitab selesai dibaca. 1 tahun selesai Alkitab dibaca. Tapi jujur 5 hari ini, mulai dari hari Senin kami berangkat sampai sekarang, saya belum membaca kitab yang 3 pasal 1 hari. Tetapi saya baca firman Tuhan. Saya bagi kepada anak-anak saya. Setiap hari pagi saya bagi firman Tuhan kepada anak-anak saya. Ini saat teduh kita nak. Saya cek, udah saat teduh? Belum mah, nanti mah pulang dari kampus. Saya ingatkan, udah saat teduh nak? Udah. Saya kasih ayat firman Tuhan. Saya kasih berapa 3 ayat 1 hari. Saya belum baca 1 minggu, tapi saya baca firman Tuhan. Ada ayat yang saya renungkan dan saya bagi itu kepada anak-anak saya. Setiap hari saya kontrol mereka. Bagaimana doamu nak? Bagaimana perenungan firmanmu? Saya tanya mereka. Saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kita tinggal di dalam Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Itu adalah kehidupan. Berarti
Berarti kalau kita enggak intim dengan Tuhan, berarti kita sebenarnya secara rohani kita sedang mengalami gangguan. Lalu dikatakan apa? Tinggal di dalam firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Makanya dikatakan saudara, manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran saudara. Firman Tuhan itu kebenaran, itulah makanan rohani yang setiap hari harus kita makan. Kenapa kita setiap hari mengenyangkan tubuh jasmani kita? Enggak bisa terlambat makan. Oh, jam 7 pagi udah makan, jam 12 siang makan. Batas saya makan siang malam Pak, jam 6. Harus ada nutrisi-nutrisi yang lain, harus ada jamu, harus ada ini. Kenapa kita kenapa kita bisa memfokuskan kepada tubuh jasmani kita supaya saya sehat? Tetapi bagaimana dengan rohani kita? Dikatakan apa saudara? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita nggak bisa hidup dari roti saja. Dari semua apa-apa yang kita capai, dari semua target-target kita, dari semua hal-hal yang sudah kita persiapkan, kita nggak bisa hidup dari situ saudara. Karena saya banyak lihat orang yang fokusnya kepada roti, orang yang fokusnya kepada hal-hal yang sementara, dia akan kecewa. Dan saya sudah alami itu. Dia kecewa, saudara. Tetapi pada waktu kita katakan apa? Aku mau hidup di dalam apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang menjadi bagian kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan, bagiannya itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Apa firman Tuhan itu saudara? Firman Tuhan itu dikatakan apa? Itu seperti api. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 23 ayat 29. Dikatakan apa? Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu seperti api. Apa itu sifat api saudara? Sifat api itu membakar, membersihkan, memurnikan, dan menyingkirkan segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Saudara, jadi kita harus yakinkan bahwa firman Tuhan itu seperti api. Jadi kalau kita ada sesuatu yang gak benar di dalam diri kita saudara, firman Tuhan itu seperti api. Dia membakar, membersihkan, memurnikan motivasimu, memurnikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau engkau merenungkan firman Tuhan, engkau setiap hari saudara hidup dalam firman Tuhan, engkau dapatkan firman Tuhan, engkau menjadikan firman Tuhan seperti api. Dia membersihkan saya. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan itu seperti api, dia akan membakar kita. Kalau kita berbuat dosa kita enggak tahan. Kalau kita melakukan sesuatu yang enggak benar, kita gelisah. Saudara, waktu kita melakukan yang tidak benar, kita mengalami apa? Sesuatu yang tidak damai di dalam hati kita. Itu api. Kita gelisah. Itulah firman saudara. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang dikatakan aku merenungkan firman Tuhan saudara. Tetapi apa saudara? Tetapi dia tidak gelisah dengan dosa. Dia tidak gelisah dengan hal-hal yang salah yang dia lakukan saudara. Dia tidak bisa menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan saudara, engkau belum menjadikan firman Tuhan itu seperti api. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang gak benar dalam diri kita. Waktu kita renungkan firman Tuhan, kita seperti diingatkan Tuhan, seperti diajar oleh Tuhan. Oh Tuhan, kayaknya kita gelisah. Firman Tuhan seperti api. Lalu dikatakan apa saudara? Ayat selanjutnya. Firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, itu bicara tentang apa? Firman Tuhan seperti palu. Itu menghancurkan bukit batu. Sifat palu itu memukul dan menghancurkan segala kejahatan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waduh, kadang-kadang kita waktu kita udah salah jalan, kita dipukul oleh firman Tuhan. Palu, saudara. Memukul kita, saudara. Untuk kita apa? Untuk kita sadar bahwa jalan kita sudah salah. Itulah firman Tuhan, saudara. Tetapi waktu kita hidup berdasarkan fokus kepada roti, kita tidak akan pernah belajar mengalami bahwa firman itu api dan palu.
Kalau kita fokus kepada roti, kita semua menganggap nggak ada masalah. Kita menganggap baik-baik saja yang saya lakukan, fine-fine saja. Ini semua dicari oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Tetapi orang yang tinggal di dalam firman, saudara, dia akan bisa mengalami firman Tuhan itu seperti api, seperti palu yang menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada jalan Tuhan. Lalu firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau kita lihat saudara di dalam Yakobus 1 ayat 23. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 23. Saudara catat saudara ya. Tadi Pak Bangun bilang, yang mana-mana ayatmu nggak tahu saya. Yang penting saya sampaikan aja nanti. Yakobus 1 ayat 23 bilang seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan yang tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, firman Tuhan itu sebagai cermin itu bicara tentang sifat cermin itu adalah sesuatu yang menyatakan keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik dan pantas di hadapan Tuhan. Itulah cermin. Makanya waktu kita merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu menjadi fokus, bukan menjadi roti, bukan hanya roti fokus kita, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, kita menjadikan firman itu seperti cermin. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita sadari ada sesuatu yang harus berubah dalam diri saya. Setiap orang yang merenungkan firman dan mengerti bahwa firman itu adalah cermin, dia selalu berkaca kepada firman. Oh iya, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti saya harus belajar dari firman, saya bercermin. Oh iya, firman Tuhan bilang, jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, balok di dalam matamu, kau nggak lihat. Oh Tuhan, itu firman Tuhan kata. Berarti aku harus mulai memperbaiki diriku. Cermin, kita baca firman Tuhan, kita katakan Tuhan, firman ini cocok buat saya. Tetapi orang yang fokusnya roti, yang dia tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, waktu dia dengar firman Tuhan, waduh, kenapa enggak datang tadi saudara saya ini? Karena firman Tuhan ini cocok banget untuk dia. Ah, itu orang yang fokus kepada roti. Ah, itu orang yang tidak tinggal di dalam Allah, di dalam Tuhan dan firman-Nya. Dia selalu mengatakan bahwa firman itu cocok buat orang lain, bukan cocok buat saya. Cermin saudara. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita nyadari, oh Tuhan, ini ada sesuatu yang gak beres. Saya percaya, saya udah pernah bilang, setiap kita hari ini saya percaya, satu orang pun di antara kita yang datang ke gereja ini, tidak ada yang tidak bercermin. Benar gak? Bapak-bapak yang udah botak pun kepala tetap dia bercermin. Yakin aku, pasti dia bercermin juga tengoknya. Waduh, udah bagus ini. Mulai ditengoknya ini. Kenapa saudara? Karena cermin, dia melihat ada nggak sesuatu yang nggak beres nih. Itu cermin. Jadikan firman Tuhan itu apa? Seperti cermin. Amin. Seperti cermin. Engkau bisa melihat, oh Tuhan, ini yang harus berubah dalam diriku. Oh ini yang harus dibereskan dalam diriku Tuhan. Waktu kita bercermin kepada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita fokus pada firman Tuhan. Oh firman Tuhan katakan menyatakan keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita dapat memperbaiki hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu cermin, saudara. Lalu yang selanjutnya saudara, firman Tuhan itu seperti air. Saudara, seperti air itu ada dalam Efesus 5 ayat 26. Sifat air itu memberi hidup, membersihkan, menyegarkan. Tanpa menerima firman Tuhan, kerohanian seseorang itu pasti akan mati. Jadi firman Tuhan itu seperti air, dia membersihkan kita, saudara. Jadi saudara, kalau saudara ada orang yang mengatakan bahwa saya hidup setiap hari merenungkan firman Tuhan, membuka firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah, saya meyakinkan dia tidak merenungkan firman Tuhan dengan benar. Saya yakinkan itu. Kenapa? Karena saya selalu punya keyakinan bahwa kalau kita baca firman Tuhan itu, saudara,
ada yang berubah dalam diri kita. Amin. Karena saya mengalami itu. Kalau saya semakin saya baca firman Tuhan, saya katakan Tuhan aku mau berubah. Enggak bisa saya. Oke saudara, mungkin waktu kita diperhadapkan dengan satu keadaan, kita bilang secara kasat mata, aduh, enggak ada sih orang yang tahu. Tetapi saudara, hati nurani kita, orang yang hidup di dalam kebenaran, hati nuraninya enggak bisa bohong. Enggak bisa saudara. Di dalam hati yang terdalam, tenang dulu. Tenang, waktu ada sesuatu, saudara, engkau tenang. Mulai engkau diam Tuhan. Bicara Tuhan kepada hati. Di dalam hati yang paling terdalam itu saudara, itu nggak bisa dibohongi. Di situ tempat Tuhan berbicara. Di situ firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Air. Firman Tuhan itu seperti air. Membersihkan kita. Amin. Firman Tuhan itu membersihkan kita. Firman Tuhan itu menyegarkan kita. Membuat rohani kita makin bertumbuh, membuat kita makin rindu akan Tuhan. Itu air, karena air itu adalah kebutuhan dasar kita. Saudara, pernah kita dengar bahwa kita bisa nggak makan 3 hari, tetapi kita nggak bisa minum tidak sama sekali selama 3 hari. Hanya batas 3 hari kita bisa. Kalau makan mungkin bisa lebih, tetapi kalau minum, kenapa? Karena tubuh kita ini 60% itu mengandung air. Kenapa? Karena air itu adalah kebutuhan. Sama seperti firman. Sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa firman. Karena firman itu air yang membersihkan kita. Lalu apa lagi saudara? Firman Tuhan itu seperti pedang. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saudara, sifat dari pedang itu membedah, memisahkan hal-hal yang bersifat kedagingan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan itu pedang. Seringkali saudara waktu kita memperkatakan firman Tuhan kepada orang, begini firman Tuhan saudara, ke sana dan ke saya juga. Jadi mau kita bilang, kalaupun kita enggak hidup dalam kebenaran, tapi firman itu berbicara, dia pedang bermata 2. Waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya tertemplak juga. Itu firman Tuhan saudara, pedang bermata 2. Waktu kita sampaikan firman Tuhan kepada orang lain, mungkin bisa jadi orang diberkati. Tetapi bagaimana dengan hidup kita? Saya selalu berkata itu saudara. Saya selalu berkata itu kepada Bapak, Pak, firman itu pedang bermata 2. Waktu kamu menyampaikan firman ke sana, itu juga berbicara kepadamu. Artinya apa? Waktu kita sampaikan, kita juga melakukan firman Tuhan itu. Waktu kita katakan orang bertobat, kita juga harus bertobat. Jangan kita hanya menyuruh orang lain melakukan firman, tapi hidup kita tidak mengalami seperti apa yang kita beritakan. Firman Tuhan itu pedang bermata 2. Lalu kita bilang kepada bertobatlah engkau. Hei, setan duduk. Aduh, wah, ibu hanya bilang aja firman Tuhan itu kepada orang. Tapi bagaimana dengan ibu? Itu firman Tuhan pedang bermata 2. Dia akan apa saudara? Mampu membedakan saudara, mana yang benar, mana yang gak benar, mana yang tidak sesuai dengan kebenaran, mana yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itulah firman Tuhan pedang bermata 2. Jadi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, yang paling Tuhan concern bukan orang lain, tapi hidup kita. Amin. Hidup kita bukan orang lain. Itu artinya apa? Pedang itu yang kita sampaikan lebih dulu, kita yang mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Pedang bermata 2. Itu tujuannya apa saudara itu? Mematahkan, membedah, memisahkan hal-hal kedagingan dengan hal-hal yang gak benar dalam hidup kita. Waktu kita merenungkan firman saudara, firman itu pedang bermata 2. Lalu yang selanjutnya, firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu pelita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 5. 119 ayat 105. Saudara, dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, dikatakan apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu sebagai penerang, sebagai petunjuk bagi jalan-jalan kita, saudara.
Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu saudara bahwa yang kita jalani ini adalah sesuatu yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita harus jadikan firman Tuhan menjadi pelita, terang bagi jalan saya. Waktu kita melangkah, waktu kita sedang merencanakan sesuatu, saudara kita cek, apakah ini sudah sesuai dengan firman atau enggak? Apakah ini hanya sebatas untuk memuaskan hawa nafsu saya atau tidak? Saudara kita cek, karena firman Tuhan itu pelita, dia selalu menerangi jalan-jalan kita. Waktu kita salah, waktu kita merenungkan, ada saja yang Tuhan tahu, beritahu kepada kita, ini salah. Tetapi kalau kita enggak menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi hidup kita, tidak ada yang bisa menerangi jalan kita. Kita akan tersandung, saudara. Jadikan firman Tuhan itu menjadi pelita, menerangi jalan-jalan kita, saudara. Bercahaya bercahaya di kegelapan. Jadi firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi jalan-jalan hidup kita. Kemarin anak saya Grace cerita. Dia bercerita tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam pelayanannya. Saudara, kami setiap hari selalu menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kami. Saudara, semua orang kalau dia tidak berhati-hati, dia punya potensi untuk jatuh. Siapapun itu, hamba Tuhan sekalipun, kalau dia tidak berhati-hati, dia pasti akan jatuh. Tetapi kalau ada orang di tempat ini mengatakan, "Gak mungkin saya jatuh," engkau sudah jatuh. Kalau ada yang bilang di tempat ini, "Gak mungkin saya jatuh, saya kan berbahasa roh, saya kan dikelilingi orang," udah jatuh kau saudara, udah jatuh. Karena kenapa? Kalau kita gak berhati-hati, setiap kita punya potensi untuk jatuh. Saya ingatkan anak-anak saya. Satu kali dia bercerita ada kasus-kasus terjadi di dalam pelayanan mereka. Saya bilang sama anak-anak saya, "Grace, jaga hidupmu." Saya nggak menghakimi anak-anak saya. Saya tidak mau mengintimidasi mereka. Saya hanya bilang seperti ini. Saudara, anak-anak zaman sekarang harus pintar kita berbicara kepada mereka. Kalau kita salah aja berbicara, mereka sudah nggak bisa terima. Waktu dia ceritakan ada kasus-kasus di dalam pelayanan, saudara. Di dalam pelayanannya, "Waduh ma, aku mau cerita bla 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 bla." Lalu saya hanya bilang begini sama dia, "Grace, Mama percaya kepada kamu." Itu saya bilang, "Mama percaya kepada kamu. Kamu bisa menjaga hidupmu. Mama percaya dengan Bang Theo. Bang Theo bisa menjaga kehidupan kalian." Hanya itu saya bilang. Mereka jawab apa saudara? "Iya mah, aku tahu, ku dengar semuanya apa yang mama bilang." Saudara, kalau sempat kita orang tua memberitahukan, "Nak, jangan kau begitu ya nak ya, bla 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 bla." Saudara, anak kita bilang, nggak masuk di akalnya saudara. Kenapa? Karena dia tahu kita akan menyerang dia. Kita tahu perkataan-perkataan kita mengintimidasi dia, menuduh dia. Tetapi saya hanya bilang, "Mama percaya kepadamu. Engkau anak yang takut akan Tuhan karena kau berada di dalam komunitas yang benar." Dia langsung jawab, "Iya ma, aku tahu, aku dengar, aku ingat semua apa yang mama katakan." Saudara, saya mau katakan saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita saudara. Kita harus tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Karena kadang-kadang kita menganggap apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani hari ini, itu benar. Tetapi filternya itu kembali kepada firman. Amin. Filternya kembali kepada firman. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah waktu kau melakukan itu damai sejahtera ada di dalam hatimu? Apakah ada damai di dalam hati kita kalau kita melakukan sesuatu, kita tenang, kita damai, kita tenang, Tuhan ada damai, jalan. Tetapi kalau engkau tidak tenang, berarti itu bukan berasal daripada Tuhan. Ada orang-orang yang stres, depresi, putus asa melihat kehidupannya, lalu ingin mengambil jalan pintas. Saudara, lalu kau berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang aku harus ambil? Keputusan apa yang aku harus ambil? Apakah aku lari dari masalah ini? Apakah aku menghadapinya?" Saudara, pada waktu engkau tidak tenang, pada waktu engkau tidak tenang dan engkau dalam keadaan kacau hatimu, jangan buat keputusan. Engkau berdoa. Engkau berdoa dan engkau minta nasihat. Engkau baca firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kebenaran pada waktu engkau mencari Dia. Firman itu akan dinyatakan menjadi pelita bagi jalan.
Saya mau ingatkan, mungkin ada orang-orang di tempat ini. Engkau mulai putus asa melihat kehidupanmu. Engkau mulai putus asa. Engkau mulai terintimidasi dengan segala keadaan-keadaanmu hari ini. Dan kau berkata, sudahlah. Saudara, saya mau katakan, ambil waktu, tenang. Ada firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Artinya tenang itu bukan badanmu yang tenang, tapi pikiranmu. Tenangkan pikiranmu. Jangan berkecamuk. Jangan berlawan dengan Tuhan. Jangan kau tanya jawab dengan Tuhan, tetapi engkau selalu ingin bahwa apa yang kau katakan itu yang kau lakukan, yang terjadi. Oh jangan, tenang. Artinya apa? Kuasai pikiranmu. Tuhan, ini ketakutan. Tuhan, ini masalahku. Aku bingung. Apa yang aku harus ambil dengan masalahku? Engkau tenang, saudara. Baca firman Tuhan. Lihat, Tuhan akan berbicara kepadamu. Firman itu akan menjadi pelita terang bagi jalanmu. Lalu firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu seperti madu, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 103. Dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, dikatakan apa? Firman Tuhan itu seperti madu. Sifat madu itu adalah manis, menyehatkan. Madu itu sebagai obat. Firman Tuhan itu akan menguatkan, akan menghibur, dan membuat hatimu yang tawar. Yang membuat hatimu menjadi tawar itu menjadi ceria. Menjadi engkau bersemangat, saudara. Itu madu, itu menjadi obat. Firman Tuhan itu madu, saudara. Yang engkau sakit, yang engkau bingung, yang engkau lemah, yang engkau tawar hati, engkau berkata, bagaimana saja hidupku ini. Saudara, waktu engkau datang mengerti bahwa firman itu madu, dia akan memberikan penguatan kepadamu. Dia akan memberikan penghiburan kepadamu. Firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwamu. Firman Tuhan itu akan mengeluarkan kau dari tawar hati, apatis, saudara. Kau akan diberi semangat. Amin. Firman Tuhan itu madu, saudara. Lalu yang selanjutnya apa? Firman Tuhan itu seperti benih, saudara. Firman Tuhan itu seperti benih. Itu ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 25. Lukas 8 ayat 11. Sifat benih itu membawa kehidupan yang akan bertunas dan berkembang, menghasilkan lebih banyak lagi benih. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah benih. Waktu kita menabur dengan benih yang benar, waktu kita menabur, melatih diri kita terus membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman, sekalipun kita nggak ngerti, saudara, benih itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kita dan menumbuhkan hal-hal yang baik dari dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan itu sebagai benih. Saudara, kalau kita mau jadikan itu di dalam kehidupan kita, percayalah, saya yakin saudara, engkau akan berbuah-buah banyak. Amin, saudara. Jadi manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau roti sudah banyak kita nikmati, tetapi bagaimana kita hidup itu sebenarnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu yang membuat apa? Membuat kita segar. Membuat kita mampu berjalan di dalam setiap keadaan-keadaan sulit yang kita alami, yang membawa kita kepada jalan yang benar. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan katakan saudara, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan, dan kita tinggal di dalam firman-Nya, saudara, kita akan mengalami buah-buah, hal-hal yang baru terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita fokus kepada roti, saudara, engkau akan kecewa. Kenapa? Karena roti itu sementara. Jadi hari ini saudara, mari kita datang. Kita mau katakan bahwa aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.